Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim LP2M UNP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Dasar Boga, Model Konstruktivisme, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, yang diketuai oleh saya sendiri, Cici Andriani SPD MPD, dan beranggotakan Bulkia Rahim SPD MPDT. Latar belakang masalah. Yang pertama, terjadinya wabah virus COVID-19 pada saat sekarang ini, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, pemahaman mahasiswa belum efektif dalam proses pembelajaran daring. Yang ketiga, nilai mahasiswa yang belum maksimal dalam pembelajaran daring. Yang keempat, belum tersedianya bahan ajar yang memadai. Tinjauan pustaka. Modul pembelajaran. Modul pembelajaran merupakan sarana dalam proses pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, soal, kunci jawaban, serta referensi dari pembelajaran. Karakteristik dari modul itu sendiri meningkatkan motivasi dan efektivitas dari pembelajaran mahasiswa. Keuntungan menggunakan modul yaitu menambah motivasi belajar serta meningkatkan penguasaan pembelajaran dari mahasiswa. Modul konstruktivisme memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, orientasi, elisitas, rekonstruksi, dan review. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan R&D dengan membandingkan pretest dan post-test pada kelas penelitian. Dari hasil modul pembelajaran dasar Boga yang dapat dilihat, yang tahapan awal yang dilakukan adalah membuat tampilan cover depan dan belakang modul pembelajaran dasar Boga model konstruktivisme. Kemudian dihasilkanlah modul pembelajaran dasar Boga model konstruktivisme. Ada 3 tahapan uji validitas dari modul pembelajaran dasar Boga. Yang pertama yaitu didapatkan data uji validasi isi materi dari pakar ahli modul pembelajaran dasar Boga. Kemudian yang kedua didapatkanlah data uji validasi format modul dari pembelajaran dasar Boga. Kemudian yang ketiga didapatkan data uji validasi penyajian modul dasar Boga. Nah, dari hasil keseluruhan validasi modul pembelajaran dasar Boga ini nanti direkap menjadi satu bagian dan didapatkanlah nanti nilai rata-rata hasil validitas modul dasar Boga model konstruktivisme dengan menggunakan data SPSS. Nah, rata-rata hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan metode konvensional ceramah dan tanpa menggunakan modul dasar Boga model konstruktivisme. Nah, jumlah mahasiswa yang diambil yaitu sebanyak 20 orang mahasiswa yang telah diberikan pretest dan didapatkan hasil sebanyak 41,06% saja yang belum memahami materi dari pembelajaran tanpa menggunakan modul dasar Boga. Nah, untuk post-test ini masih dalam penelitian. Itu hasilnya belum diperoleh karena nanti untuk post-test didapatkan pada akhir pembelajaran sesudah menggunakan modul pembelajaran dasar Boga berbasis konstruktivisme. Nah, untuk modul pembelajaran dasar Boga ini sendiri telah disebarkan ke sistem platform e-learning UNP yang dapat dilihat dokumentasi kegiatan penelitian. Untuk keluaran penelitian, ini masih dalam bentuk draft jurnal, menghasilkan nanti jurnal penelitian. Nah, untuk haki sendiri masih dalam bentuk draft, yaitu draft haki modul pembelajaran dasar Boga model konstruktivisme.
Nah, dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tahapan awal ini adalah bahan ajar yang belum memadai. Kemudian tahapan selanjutnya dilakukanlah proses pembelajaran daring. Kemudian peneliti membuat modul pembelajaran dasar boga berbasis konstruktivisme. Kemudian nanti baru menghasilkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang dilakukan untuk dalam memberikan modul pembelajaran dasar boga berbasis konstruktivisme. Demikianlah hasil presentasi laporan kemajuan penelitian saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.